jalan-jalan nih, saya udah dijemput sama travel partner saya. Hai. Ayo cepetan, ayo kita jalan-jalan, ayo. Oke, kita sudah siap. Kita akan jalan-jalan ke Geopark di Gunung Kidul. Siap, Oli? Siap dong. Berangkat, Pak. Let's go. Ngelanggeran jadi destinasi wisata pertama yang kami datangi. Dari kota Yogyakarta, tempat kami menginap, membutuhkan waktu 1 jam untuk tiba di salah satu geopark Gunung Sewu ini. Nah, sebelum memulai aktivitas, kami sarapan dulu. Soto khas Jogja dengan kuah kuning bening ini jadi andalan di kawasan wisata Ngelanggeran. Soto dengan beragam cemilan pelengkap ini dibanderol tak lebih dari Rp20.000 per mangkoknya. Sudah termasuk minuman. Terima kasih. Nah, yang kamu makan ini soto ayam. Kalau yang punya aku soto daging. So, gimana rasa soto ayamnya? Enak banget. No wonder ya. Ini tuh kan sebetulnya tempatnya jauh, ada terpencil, kayak di gunung gitu. Tapi orang-orang tuh bela-belain datang ke sini karena ternyata emang worth it banget perjalanannya. Karena ini sotonya enak banget. Iya, tahu nggak? Banyak artis, pejabat daerah itu ke sini kalau ke Jogja. Kalau makan soto ya di sini. Minum dulu. Gimana, Li? Minumannya, Li? Aduh enak banget ini es coklatnya sampai habis gini. Ini coklat asli, coklat lokal dari sini loh. Hah? Masa sih? Yuk. Ini rasanya nggak kalah loh sama coklat-coklat impor. Aku ajak ke sentra pembuatannya yuk. Ayo. Inilah industri olahan coklat yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat seputar kawasan wisata Geopark Gunung Api Purba Ngelanggeran. Oh my god, ini dia nih. Tapi kok warnanya nggak coklat ya? Coba pengen gini. Kan karena belum diolah. Memang belum ada rasa-rasa coklatnya sama sekali. Kalau misalnya biji kakao ini lebih kayak buah sirsak. Gitu. Oh, Ini iya. kayak buah biasa. Dan ini bijinya ya yang nanti diolah jadi coklat bubuk atau olah coklat olahan Luar dari biasa, bijinya. benar. Biji kakao inilah yang kemudian diolah menjadi coklat. Nah, kalau misalnya tadi udah dimakan, bijinya dikumpulin, terus difermentasi selama 5-6 hari, terus dijemur, jadinya kayak gini nih. Habis Abis ini itu di baru sini masih ada disangrai. lagi. Ya, disangrai, terus digiling. Ya, digiling biar Setelah jadi bubuk. digiling, jadinya seperti tara. Ini dia bubuk coklat yang udah jadi, yang setelah melewati proses yang panjang banget, akhirnya jadi seperti ini. Bubuk coklat inilah yang kemudian dijadikan berbagai olahan coklat. Contohnya minuman coklat khas Gunung Api Purba ini, Coco Mix. Jangan kemana-mana ya, Uli dan Bagus masih akan menguak hal menarik lainnya dari kawasan wisata Geopark Gunung Api Purba. Selamat datang di wisata Geopark Gunung Sewu. Satu-satunya geopark atau taman bumi di Indonesia yang keindahannya diakui oleh dunia setelah UNESCO meresmikannya tahun 2016 lalu. Dengan Gunung Api Purba Ngelanggeran sebagai primadona, wisatawan dapat menikmati beragam aktivitas luar ruang sembari menikmati keindahan alamnya. Selain keanekaragaman geologi dan kecantikan bentang alam, Geopark Gunung Sewu ini juga memiliki keanekaragaman budaya. Budaya dari Nah, ini dia jalan-jalan sambil melihat budaya dari Indonesia. Aku pengen loh bisa nari gitu tuh. Bisa nari, aku juga bisa nari sebenarnya. Enggak, salah ya, dari kayak gini. Ini tari topeng Kerajaan Kediri ya. Iya. Nah, ini scene-nya sekarang lagi perang. Perang. Ceritanya memperebutkan
Sang Putri. Oh, ini biasanya kalau tarian seperti ini tuh dipakainya di mana sih? Biasanya dipakai untuk upacara seperti lamaran, seperti itu. Jadi untuk merebut putri, ya akhirnya dipinang jadi permaisuri. Berarti kita beruntung banget nih kita bisa lihat ini ya, pertunjukan ini ya. Sekarang saya mau lihat dulu nih mereka berperang. Masyarakat percaya tarian ciptaan Sunan Kalijaga ini adalah media dakwah yang dikenal dengan nama Tari Topeng Panji. Di Desa Bobung, Patuk Gunung Kidul inilah terdapat sentra pengrajin topeng kayu. Keahlian membuat topeng kayu ini diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Udah kayak gini ya berarti ya? Wow, masih diamplas, masih panjang perjalanannya teman-teman. Ini habis diamplas ini nggak bisa langsung dicat. Karena setelah diamplas harus masih diukir. Habis diukir, diamplas lagi. Setelah itu diapain? Dicat putih, cat dasarnya dong. Itu pun dicat putih nggak bisa cuma sekali, harus 2 kali. Setelah dicat putih 2 kali, harus diamplas lagi. Setelah diamplas, Baru dikasih cat warnanya sesuai dengan apa yang diinginkan. terus dikasih ornamen lagi. Ornamen, rambut mungkin, pernak-pernik lain mungkin. Iya, panjang banget perjalanannya ini topeng nih ya. Butuh waktu 3 hari untuk membuat satu topeng klasik seperti ini. Harga topeng dibanderol mulai dari 100.000 hingga 2 juta rupiah tergantung tingkat kerumitan dan ukurannya. Usai jeda, Uli dan Bagus akan ajak kita mengintip cahaya surga khas Gunung Kidul. Stay tune! Nah, kalau misalnya tadi kita udah crafting, sekarang kegiatan kami mau yang lebih menantang dan memacu adrenalin. Kita mau Yes. kemana? Ini kita ada di mana sekarang? Kita ada di Geopark di Gunung Sewu. Nah, di seluruh Gunung Sewu itu ada 120 gua. Ah, Dan 60 gua diantaranya itu ada di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Dan ini yang paling populer Dan ini katanya. adalah the best goa di Gunung Kidul. Di sini dibilang the best karena kita bisa sampai di surga. Ya udah kalau gitu saya nggak sabar pengen lihat cahaya surga. Let's go. Luwung Jomblang ini berada di Desa Jetis, Kecamatan Semanu, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah kalau misalnya kita lihat nih dari atas kayak lubang biasa aja, harus turun untuk melihat apa keistimewaannya. Tapi ini kan 60 meter ya Pak, saya takut ini aman apa enggak? Aman Mbak, di sini kita menggunakan perlengkapan full body harness. Nah, Oke. terus tadi Bapak bilang full body harness nih. Itu bisa nahan berapa kilo? Saya takut nih Pak, takutnya nggak kuat. Nanti saya malah nggak jadi jalan-jalan di bawah dong. Untuk harnessnya ada tonasinya 300 kilo Mas. Oh aman, Full aman, body harness. aman. Masih bisa 2 ya Iya, nanti iya. ya. Ya, untuk talinya bisa ada tonasenya 2,5. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung turun. Oke. Ada 4 jalur turun yang tersedia, mulai dari ketinggian 40 hingga 80 meter. Takut. Namun, bagi pemula diharuskan melalui jalur ini, jalur VIP namanya. TS nggak? Oh, oke. Ada. Dadah. Wow, sebenarnya rugi kalau nggak lihat ke bawah karena ternyata di bawah itu pemandangannya luar biasa. Amazing. Uli, semangat! Gue nih puter sekarang kita udah di dasar gua ya, 60 meter. Gimana rasanya tadi turun? Biasa aja. Karena aku nggak lihat bawah. Iya ya udah Karena kalau aku ngelihat bawah, Iya ya, mungkin makin gemeter. Sekarang udah gemeter nih saya itu tipsnya. Tipsnya adalah jangan kalau misalnya memang takut ketinggian, jangan lihat ke bawah. Jadi sebetulnya turunnya biasa aja ya. Setelah melewati hutan purba, wisatawan harus berjalan di tanah berlumpur sejauh 200 meter lebih dalam keadaan gelap. Gimana Uli menurutmu? Bagus banget. Saya speechless karena ini the best ray of light I ever see. Jadi
Kalau misalnya mau ke sini dari jam 11 sampai jam 1. Ingat ya, kalau misalnya nggak akan bisa lihat. Kalau menurut Bagus gimana? Wow, serasa berasa di surga sekarang. Emang ini kan cahaya dari Ya, ini cahaya surga yang datang. Ray of light atau lukisan garis cahaya terjadi karena pancaran matahari yang tegak lurus terhalang oleh dedaunan di bibir gua gerubuk. Dan fenomena ray of light seperti ini hanya dapat dinikmati di Belgia dan Indonesia saja. Untuk menikmati ray of light ini, wisatawan harus merogoh kocek Rp450.000 untuk menikmati fenomena ini. Harga tersebut sudah termasuk asuransi dan makan siang.